Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 7. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke teman-teman, untuk pelajaran hari ini yaitu mata pelajaran IPS, kita akan belajar mengenai iklim dan kondisi geologi Indonesia. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, iklim itu dibagi berdasarkan matahari atau garis lintang nih teman-teman. Nah, di dunia iklim itu dibagi menjadi 4. Ada iklim dingin, iklim sedang, ada iklim subtropis, dan juga ada iklim tropis. Lalu apa sih itu iklim? Apa ya yang dimaksud dengan iklim? Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di daerah tertentu yang meliputi wilayah luas dalam periode yang lama. Bahkan itu umumnya sampai 30 tahun lamanya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang iklim di Indonesia, di negara kita nih teman-teman. Yang pertama ada iklim musim, yang kedua ada iklim tropika, dan yang ketiga ada iklim laut. Nah, yang pertama yaitu iklim musim, atau biasa disebut dengan iklim muson. Karena iklim musim ini atau iklim muson ini dipengaruhi oleh angin muson, teman-teman. Nah, angin muson itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Ya, berganti setiap 6 bulan sekali. Nah, pada gambar ini adalah arah angin pada iklim muson barat. Nah, berlangsung pada bulan November sampai dengan bulan April. Kemudian angin ini bertiup dari Asia ke Australia, mengakibatkan musim hujan di Indonesia. Lalu yang kedua ada angin muson timur, teman-teman. Angin ini bertiup dari Australia ke Asia yang terjadi antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Nah, ini mengakibatkan musim kemarau. Lalu iklim yang kedua di Indonesia adalah iklim tropika atau iklim panas nih, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui juga ya bahwa wilayah Indonesia itu berada di sekitar garis khatulistiwa, garis edarnya matahari dengan kondisi iklim tropika, yaitu iklim panas. Nah, pada iklim tropika ini banyak sekali nih terjadi hujan zenintal. Kemudian yang ketiga adalah iklim laut. Nah, iklim laut ini lembab dan juga banyak mendatangkan hujan. Nah, pada iklim laut terjadi angin darat dan angin laut. Nah, ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mencari ikan di laut. Sehingga para nelayan ini pergi ke laut pada malam hari dan juga pulang ke daratan pada pagi hari. Nah, ini dibantu oleh yang namanya iklim laut, yaitu peredaran angin yang ada di laut. Oke, musim yang ada di Indonesia, teman-teman. Kalau tadi adalah iklim, nah sekarang kita akan belajar tentang musim. Musim yang ada di Indonesia yang pertama adalah musim hujan. Nah, musim hujan ini adalah periode yang memiliki jumlah curah hujan yang besar. Pada musim hujan di Indonesia terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Musim yang kedua yaitu musim kemarau. Musim kemarau atau musim kering ya adalah periode yang ditandai dengan jumlah curah hujan yang kecil sekali atau ya bahkan sama sekali tidak turun hujan. Kemudian untuk musim yang ketiga ada musim pancaroba. Apa sih musim pancaroba itu? Ya, musim pancaroba adalah musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, begitu juga kebalikannya. Next, kita akan langsung masuk ke kondisi geologi di Indonesia ya teman-teman ya. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa Indonesia itu banyak sekali memiliki gunung Merapi. Apa sih gunung api itu teman-teman? Nah, gunung api itu adalah gunung yang di dalamnya terdapat lahar panas. Beberapa gunung Merapi yang masih aktif di Indonesia ya. Yang pertama di Sumatera itu ada Gunung Kerinci, Gunung Leser, Gunung Sinabung ya. Di Jawa ada Gunung Merapi, Gunung Krakatau, Gunung Bromo.
Dan juga di Sulawesi ada Gunung Kelabat dan Gunung Latimojong. Dan juga di daerah-daerah lainnya ya, karena di Indonesia itu banyak sekali gunung-gunung yang masih aktif. Nah, ini adalah foto ya, contoh ya dari Gunung Merapi yang masih aktif nih di Indonesia. Yang pertama ada Gunung Sinabung. Nah, teman-teman bisa lihat ya fotonya ya. Yang kedua juga ada Gunung Tambora. Nah, dua gunung ini adalah salah satu dari beberapa banyak sekali gunung yang masih aktif nih teman-teman di Indonesia. Kemudian teman-teman, Indonesia juga banyak memiliki kekayaan bahan tambang. Nah, kenapa? Karena kondisi Indonesia itu ya banyak sekali dilalui rangkaian pegunungan dunia. Selain memberi dampak negatif dan rawan bencana ya, tapi ya ini juga memberikan dampak positif, antara lain tersebarnya kekayaan bahan tambang seperti minyak bumi, biji logam, batu bara, dan lain-lain. Kemudian wilayah Indonesia menjadi labil dan banyak sekali terjadi gempa. Nah, karena Indonesia itu dilalui rangkaian pegunungan dunia ya, maka Indonesia menjadi salah satu negara yang wilayahnya itu labil. Nah, sering terjadi gempa bumi ya, berupa gempa bumi tektonik ya, ataupun gerakan-gerakan gelombang pada kerak bumi ya, sehingga terjadi gempa bumi di Indonesia. Kemudian teman-teman, banyak sekali ya akibat daripada gempa bumi tersebut ya. Ya, contohnya yaitu gedung dan rumah yang roboh, jalan raya yang retak, bendungan hancur, dan lain-lainnya. Baik teman-teman, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mempelajarinya lagi dengan baik di rumah. Jangan lupa juga untuk mengulang-ulang video ini agar teman-teman bisa memahami penjelasan dari Bunda. Dan juga jangan lupa buka buku paketnya untuk dibaca-baca kembali di rumah ya. Oke, Bunda tutup teman-teman pelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.